warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Telan Kayu dimanapun berada. Selamat siang waktu Indonesia Tengah dan Singapura. Berjumpa kembali di acara Podcast Telanan Kayu, obrolan seputar racikan bumbu kehidupan untuk perempuan dan mama aktif masa kini. Berbagi tips, motivasi, dan inspirasi bagi para busy moms. Bersama saya Citra Anggita dan Mbak Dini Rahmawati. Apa kabarnya siang hari ini sahabat Telenan? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dalam episode ke-38 hari ini, saya Citra Anggita, co-founder Podcast Telenan Kayu, dan Mbak Dini Rahmawati, founder Podcast Telenan Kayu, mau ngajak ngobrol-ngobrol yang berkaitan dengan topik seputar rutinitas. Kira-kira apa sih rutinitas itu? Terus apakah perlu kita punya rutinitas? Ayo kita panggil Mbak Dini Rahmawati untuk ngobrol bareng. Halo Mbak Dini. Di mute Mbak, di unmute. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Masih berlanjut kita di episode 38. Gimana nih? Iya, iya. Kita hari ini sudah melewati berbagai macam rutinitas tentunya ya Mbak Dini ya. Oh iya. Betul sekali. Nah, kira-kira menurut Mbak Dini, rutinitas itu apa sih gitu? Nah, oke. Kali ini kita mau ngobrolin tentang rutinitas ya. Jadi, rutinitas kalau menurut KBBI nih, rumus KBBI, rutinitas itu adalah kegiatan atau aktivitas yang berulang gitu ya. Biasanya mengacu pada kegiatan sehari-hari gitu. Secara umum dalam artian misalnya kalau kita membuat kalimat dengan kata rutinitas, maka seperti ini misalnya, dia sangat menikmati rutinitasnya sebagai seorang dokter. Nah, kayak gitu kan ya. Nah, iya. Cuman kali ini mungkin obrolan kita akan lebih spesifik rutinitas yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan sehari-hari ya, Mbak ya. Dan Di gitu. rumah ya, di rumah. Ah, tentunya. betul. Sebenarnya sih tidak hanya di rumah sebenarnya. Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya biasanya disebut routines ya. Biasanya rutinitas ini adalah apa sih kegiatan kita yang berulang secara teratur, bisa berulang harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bahkan bisa tahunan gitu kan. Nah, itu. Jadi sebenarnya rutinitas itu tidak hanya harian aja. Harian gitu. ya ternyata. Betul. Gitu kira-kira, Mbak. Mbak Dini rutinitas yang tadi disebutin punya rutinitas harian, mingguan, bulanan, tahunan punya enggak? Biar teman-teman juga kebayang ya apa tuh rutinitas Contohnya bulanan, kali ya. tahunan. Kalau yang harian mungkin teman-teman akan lebih familiar dengan yang harian ya, apalagi para sesama emak-emak nih. Kalau harian kan pasti udah oke, tiap pagi misalnya nih cuci piring, terus nyiapin sarapan, terus bangunin anak kayak gitu kan. Atau misalnya oke, biasanya laundry itu pagi, ada yang gitu. Atau yang ada juga oke, bagian misalnya nyapu ngepel yang setiap hari ya, yang setiap hari melakukan nyapu ngepel. Saya enggak sih, saya enggak setiap hari. Nah, itu contoh rutinitas harian. Apakah rutinitas itu selalu yang berhubungan sama beres-beres rumah? Enggak juga sih menurut saya. Jadi biasanya saya lebih suka mengkategorikan rutinitas itu, ada rutinitas yang dalam hal personal, ada yang rumah atau keluarga, dan ada rutinitas yang di luar keluarga gitu ya, di luar urusan keluarga gitu. Apa aja tuh contohnya kalau boleh tahu? Misalnya ya, kalau oke, misalnya yang mingguan saya punya jadwal ikut tahsin gitu ya. Terus misalnya saya punya ini nih, saya lagi punya kegiatan ikut badminton mingguan misalnya gitu ya. Oh iya. Itu kan termasuk rutinitas juga gitu. Betul.
Nah, tapi biasanya rutinitas yang kita melakukan kegiatan bersama orang-orang lain, biasanya kita Heeh. nggak perlu diingetin. Karena apa? Karena orang lain Karena orang lain ngingetin. pasti ngingetin, Oh, betul pasti, juga ya. besok Heeh. ketemu jam segini ya, misalnya kayak gitu kan. Jadi kadang kita mengira itu bukan rutinitas ya, padahal itu rutinitas. Nah, iya. Nah, betul betul Nah, betul. sekarang kan permasalahannya, salah, tantangannya adalah, "Halo, assalamualaikum." Maaf ya ada iklan. Waalaikumsalam. Lanjut Mbak Dina. Nah, terus tantangannya kadang-kadang adalah, pada saat sebuah rutinitas itu cuman kita yang perlu, dan Mhm, maksudnya manfaatnya untuk kita, kadang-kadang mhm. kita suka lupa kalau belum otomatis ya, kalau belum Ah, otomatis. betul betul betul. Misalnya kalau kita, punya rutinitas apa ya, misalnya, nih mungkin teman-teman yang, mau membiasakan membaca buku setiap sore gitu ya. Mhm. Kan tidak ada orang lain yang mengingatkan tuh, Iya, untuk diri gitu sendiri kan, ya. untuk diri sendiri gitu kan. Nah, itu Nah, gimana kadang-kadang tuh? kadang-kadang yang seperti itu tuh mungkin terlupa. Oh, maaf, tadi kan kepotong. Contoh yang mingguan, nah misalnya yang bulanan, misalnya Heeh. masalah bayar-bayar tagihan. Oh, iya iya, betul. Heeh, terus, lagi-lagi gini, tagihan ada yang bisa diotomasikan kan. Nah, itu Mhm akan lebih memudahkan memang untuk mhm. buat kita untuk membayar ya. Heeh. Tapi kadang-kadang ada yang tetap harus, manual gitu ya. Mhm Nah, itu kan kita perlu inget ya tiap mhm. bulan, tanggal sekian bayar apa gitu. Mhm. Terus misalnya kadang-kadang kalau saya ada kegiatan rumah yang mungkin mingguan atau bulanan, jadi bukan harian, seperti misalnya Mhm. membersihkan kompor gitu ya, nggak Oh, setiap iya hari iya. gitu ya, Iya, betul betul. kamar mandi gitu ya, Heeh. Ganti spray. nah nggak di-spray gitu. Nah kadang-kadang kalau untuk saya, mmm, kalau saya cuman berdasarkan seingatnya aja, Heeh. nanti bisa nggak inget-inget. Iya betul sih. Kapan terakhir ya gitu, kadang Nah lupanya gitu. Heeh, betul 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 betul. betul. Termasuk kayaknya Mhm. dulu Mbak Citra kasih contoh ini ya, mengganti sikat gigi ya, Iya, heeh. Iya gigi. betul. Seperti itu. Terus misalnya kayak tahunan itu biasanya, ini sih saya cek cek tanggal, eee, berlakunya paspor. Itu Oh termasuk yang iya perlu, betul. Itu perlu dicek. iya ya betul juga. Walaupun itu enggak ya maksudnya ini ya per 5 tahun gitu ya. Ya memang 5 tahun kan, cuman kadang-kadang kan kita lupa tahun Iya, ke berapa heeh, gitu karena ya, terlalu lama. Heeh, betul betul. apalagi yang misalnya Tinggalnya di lu. apalagi serumah tidak sama nih ininya, Oh iya ininya masa berlakunya, betul betul betul. Oh gitu. iya. Ya termasuk kayak perpanjangan SIM kayak gitu ya. Nah, Betul semacam betul. itu. Atau apa Hmm. ya, mungkin urusan pajak yang tahunan, kalau Ya, yang tidak heeh. otomatis ya. Iya betul Nah, betul. seperti itulah. Atau misalnya, nah itu kan kalau contoh-contoh yang, tanggung jawab kita ke pihak luar ya, perlu Heeh, membayar-bayar gitu. heeh. Kadang-kadang kita punya rutinitas yang memang keperluan kita di dalam rumah. Misalnya nih, apa ya, kita mau, spring cleaning apa ya, mensortir barang-barang nih gitu kan. Oh Misalnya, iya, setahun sekali dijadwalin deh deep cleaning gitu. pas liburan sekolah misalnya kayak Oh gitu. iya betul betul. Iya Kayak itu gitu harus Mbak dirutinkan ya. kira-kiranya dengan Oh iya ya baru kebayang ya. Ternyata itu memang rutin tapi karena jarang, maksudnya hampir karena setahun sekali jarang. jadi enggak. Mhm. Nah, padahal itu memang harus diingatkan. Nah, gimana cara ngingetnya, Mbak? Gitu kalau Nah, misalnya. iya. Nah, kalau, memang, kalau saya lebih lebih suka menulis ya, Hmm. menulis daftarnya dulu, jadi Hmm. gini, menulis menulis daftar rutinitas, tadi ya per kategori gitu ya, misalnya yang mingguan apa, bulanan apa gitu, tahunan apa, setidaknya ada master list-nya gitu. Ada master Oh ya. list-nya gitu. Kenapa? Master list ini tuh setidaknya, kalau buat saya sih, karena di awal saya sudah berusaha menentukan, misalnya di minggu keberapa atau bulan apa saya mau ngecek hal tersebut gitu ya. Hmm. Kalau saya cuman Hmm. cuman saya cuman nulis gini nih misalnya ya, saya cuman nulis, saya mau spring cleaning sekali setahun, tapi saya Hmm. nggak nentuin nih Oh kapannya? kapannya, itu kan akan lebih susah karena Iya, entar lewat itu pasti. iya, 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 iya. Entar lewat gitu Heeh. kan. Heeh. Jadi minimal, daftar itu
saya usahakan punya apa ya, Sebentar kayak ya, lanjut aja deadline, Mbak. kayak deadline besarnya gitu kira-kira. Seperti itu. Nah, terus kalau apa tadi? Ah, ini ya, apa namanya? Bagaimana cara mengingatnya ya gitu. Oke. Menurut saya nih, membuat daftar rutinitas itu belum tentu, jadi dengan adanya daftar rutinitas yang kita buat, itu juga belum tentu bisa membuat kita ingat gitu kan. Itu masalah berikutnya. Udah ditulis nih, udah ditulis. Tapi belum tentu ingat kan pada bulannya, pada harinya gitu. Nah, kalau belakangan ini saya lagi suka menggunakan ini sih, menggunakan fitur reminder di Google Calendar biasanya gitu. Hmm, Mm-mm. Nanti connect ke HP ya. Iya, heeh, Hmm. betul. Walaupun misalnya kita nggak nentuin, misalnya ya bulan apa nih, September. Bulan September perlu Hmm. cek apa ya, cek gigi misalnya gitu ya. Hmm. Tapi belum tahu tanggalnya. Tapi setidaknya Hmm. misalnya sudah ada satu reminder di situ, kita diingatkan bulan itu, oh Hmm. oke, perlu ini nih, perlu misalnya perlu nelpon dokternya kah, perlu aneh, nah Bikin kayak janji gitu-gitu. gitu ya. Janji dulu. Nah, Hmm. kira-kira kayak gitu sih Mbak kalau kalau pengalaman saya ya. Nah, Hmm. kalau Mbak Cita boleh nih ini di-share dong. Kalau Mbak Cita yang pernah dilakukan seperti apa tuh misalnya? Kalau sekarang ya, hubungannya sama bullet journal lagi. Kalau sekarang kalau rutinitas yang kata Mbak tadi yang mingguan, tapi khususnya soal pekerjaan rumah ya, beres-beres rumah soalnya kadang hal itu tuh suka terlewat gitu. Jadi saya pakai master list tadi yang kata Mbak, yang mana saya bagi sih. Oh, kayaknya di satu lagi. Saya bagi yang mana yang mingguan, pekerjaan apa, tapi pekerjaan rumah ya. Mm, mm, Jadi nggak ada tanggalnya juga sih. Yang mingguan tuh apa, mm. kalau misalnya saya kira-kira bakal lupa itu akan saya taruh di daily log. Maksudnya saya taruh nanti Ah, nanti tapi itu master list ada yang 2 mingguan, 2 pekanan mhm. misalnya apa contohnya ya ada di buku saya. Terus ada yang 1 bulanan per bulan gitu ya. Ada yang per, per 4 bulan, ada yang Hmm, setahun sekali gitu, setahun per sekali kayak quarter ya. misalnya setahun sekali kayak cuci gorden misalnya sebelum Lebaran gitu. Oh iya, iya. Kayak gitu Benar. gitu sih yang itu tapi memang khusus hanya pekerjaan rumah sih karena kayaknya banyak ini ya khususnya bersih-bersih ya sama merapihkan sama cleaning tadi itu yang dan Mm, mm. mengganti misalnya ganti sikat gigi, ganti spray itu tuh kalau terlalu masuk ke pikiran juga sumpah kalau terlalu banyak yang harus diingatkan jadi pakai Ah, betul ini betul. pakai apa pakai master list tadi terus. Nah, iya itu sih apa namanya barusan Mbak Jita tuh menyebutkan suatu konsep yang penting ya. Jadi menurut saya juga manfaat kenapa kita nulis itu eh, supaya kita nggak berusaha nginget-nginget kan gitu. Iya, udah terlalu banyak yang perlu diingat terus jadi kalau yang semuanya diingat juga kitanya jadi overwhelm gitu ya. Betul betul. Terus nah soal kan daily log itu kan isinya ya kayak to-do list ya. Menurut Mm-mm. Mbak Dini perlu nggak sih rutinitas itu ditulis di to-do list itu tiap hari tulis gitu? Menurut Mbak Dini gimana? Nah, kalau yang saya praktekin ya, Mm-mm. seringnya saya nggak tulis, apalagi yang harian ya. Kalau yang harian Mm. saya memang nggak tulis ya. Yang harian saya nggak tulis Itu karena berarti udah manual atau yang apa maksudnya? udah yang Yang nggak ditulis harian. tuh Heeh. udah otomatis gitu atau Karena biasanya kalau yang harian pun itu saya anggap itu hal-hal yang antara sudah otomatis Mm. atau misalnya saya kelewat sehari 2 hari pun masih nggak apa-apa gitu. Oh ya ya ya. Heeh. Jadi biasanya Heeh. saya nggak tulis. Heeh. Jadi memang to do list-nya lebih pada to do list yang lain-lain yang di luar rutinitas itu Yang lebih gitu. penting ya sebenarnya yang Ah betul prioritas gitu ya. Betul betul betul. betul. Tapi kadangkala Mm. rutinitas yang mungkin saya tulis itu Mm. contohnya adalah yang bukan harian.
Jadi misalnya entah mingguan atau bulanan atau yang tahunan gitu. Yang maksudnya kalau nggak ditulis saya lupa gitu ya. Heeh. Kalau terlalu jauh Atau gitu ya ininya jaraknya. betul, betul. Atau itu adalah sesuatu yang saya lagi mau buat jadi kebiasaan. Nah, biasanya itu dipisahkan, entah itu ditulis jadi tracker atau dimasukkan. Tapi jadi kadang intinya sih yang ditulis itu adalah yang penting, yang penting atau yang lagi mau dibiasain gitu ya. Jadi mau dimasukin ke rutinitas gitu ya, kegiatan baru, kebiasaan baru yang masukin. Nah, sama Betul. nggak sama habit tracker gitu, rutinitas ini? Nah, sebenarnya sih habit tracker menurut saya sih malah mungkin mirip-mirip ya, karena sama-sama tracker ya gitu kan. Jadi Pengikat kadang gitu ya, pengingat. betul, betul. Mungkin lagi-lagi kalau saya tulis biasanya saya bedakan antara tracker yang untuk rutinitas yang berurusan dengan rumah dengan misalnya tracker yang berurusan dengan personal gitu ya. Misalnya entah masalah olahraga, masalah minum air atau Gitu. semacam itu saya bedakan ininya. Gitu. Tapi menurut saya sih mirip ya, mungkin mirip-mirip ya Mbak. Kalau menurut Mbak Citra gimana tuh? Iya sih, soalnya sebenarnya ketika kita memulai kebiasaan baru, kita butuh tracker ya supaya jadi rutin gitu ya. Jadi selama proses membuat rutin itu kita butuh tracker sih, tapi kalau sudah otomatis tadi kata Mbak Dini, bisa jadi kita keluarin aja dari tracker. Jadi Ya habit betul. tracker tuh dibutuhkan ketika memulai proses masukin ke rutinitas gitu. Atau pengen, ya sebenarnya sih pengen itu masuk ke rutinitas gitu ya. Sebenarnya kalau belum bisa otomatis gitu ya, masukin ke habit tracker sih benar-benar. Kalau pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda, silakan komentar ya di YouTube kita gitu misalnya. Terus kira-kira nih, bulan ini ada rutinitas baru nggak Mbak Dini? Jadi nanya yang lain, jadi kepo gitu. Terus masukin habit tracker atau gimana gitu? Sebenarnya ada, tapi belum dimasukin ke tracker gitu ya. Dan ini lagi-lagi oke, ini yang lagi mau ditambah rutinitasnya adalah rutinitas berolahraga. Gitu Oh kan. iya. Tapi memang berdasarkan pengalaman, terus terang saya kalau cuma mengandalkan tracker itu seringnya nggak lama bertahannya gitu. Oh Jadi jadi emang ya, jadi emang bulan ini saya berusaha menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk bisa untuk bisa bergerak lebih banyak. betul. Dan salah satunya emang ini nih jadi bulan September ini di Rumen Keluarga IPASI ya. Oh, Lagi saya ajakin teman-teman asik-asik. di situ untuk jadi di awal masa ini kita buat challenge ya, challenge sehat gitu ya. Di awal masa challenge itu kita ajakin, yuk kita buat intentionnya dulu gitu. Jadi yang sebelumnya sesering apa sih olahraganya atau masih belum rutin. Nanti berikutnya kita mau tambahin frekuensinya kayak gimana atau mau tambahin jenisnya kayak gitu. Silakan. Jadi masing-masing teman-teman tuh pada oke, ada yang mau biasanya cuma sekali seminggu, sekarang mau 2 kali seminggu gitu, atau misalnya biasanya cuma jalan doang, berikutnya pengen nambahin jalan dan misalnya mulai strength training gitu misalnya ya. Nah kayak gitu, tiap orang kan macam-macam, cuman oh iya. Bergerak bareng gitu ya, bergerak bareng. Dan ini sih jadi kita sama-sama nyemangatin untuk saling sharing di grup juga kan gitu. Yuk yang udah olahraga siapa nih boleh setor foto, nah gitu. Seru, seru, seru. Itu juga benar ya, membentuk rutinitas tuh memang kita kadang butuh temen. Makanya kalau di rumah mungkin ya sama keluarga Betul. ya, sama anak dan suami gitu. Kalau untuk yang teman-teman ya itu jadi supaya bisa jadi rutinitas gitu ya Mbak ya. Iya Betul. betul gitu tujuannya. Baiklah teman-teman, mungkin
teman-teman udah mulai punya ide-ide, oh ya saya pengen bikin rutinitas baru atau pengen ngingetin rutinitas yang tadi harian, mingguan, bulanan dengan cara-cara yang sudah di-share Mbak Dini dan saya sedikit. Terus ada tambahan Mbak Dini mungkin? Apa ya? Oh, ini sih mungkin masih berhubungan dengan rutinitas ya. Hmm. Em, Mungkin beberapa orang akan berpendapat, kenapa sih mesti nulisin rutinitas? Kayaknya kok terlalu apa ya, terlalu kaku banget gitu. Sepertinya kok Uh, hidupnya terlalu Terus terstruktur trik gitu ya, gitu. Ya, terstruktur ya, ya. betul 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 gitu. Tapi menurut saya dan Hmm, menurut yang saya baca gitu ya, hmm, justru memiliki rutinitas yang kita tentuin di awal ininya hmm, apa frekuensinya dan hmm, kapannya itu justru ini apa sih free up, memberikan ruang pada hmm. otak kita supaya kita tuh nggak memutuskan di tengah jalan gitu. Oh, jadi Misalnya kemampuan konsistennya lebih besar gitu ya, kemungkinan konsistennya. bukan, lebih pada sebenarnya itu malah mengurangi beban mental, mengurangi beban mental Oh, pikiran. Jadi misalnya heeh, contohnya begini nih, contohnya, heeh, aduh aku tuh pengen merutinkan eh, ngaji gitu ya misalnya, hmm, itu pengen merutinkan ngaji untuk pribadi, atau hmm, misalnya ada ibu-ibu yang lain mungkin, aduh aku tuh pengen merutinkan nyimak ngajinya si anak gitu ya. hmm, Oke, terus kita memutuskan, oke, mulainya seminggu sekali dulu deh sama si anak hmm, misalnya ya. hmm, Atau misalnya yang pribadi ngaji sekali sehari harus ngaji gitu. hmm, Tapi kalau kita nggak berusaha menentukan kapan hmm. ngajinya gitu ya, Oh, iya nanti betul-betul. akan karena nanti pada saat kita Alah, bablas-bablas aja gitu. menjalani kegiatan sehari-hari, ini misalnya ya udah rempong, udah lagi Oh, masak, kayaknya nggak aduh ada ini waktu, belum nggak ngaji, sempet. aduh nggak salah, nah Oh, kayak iya, gitu iya, dah. iya. Jadi terukur gitu ya, harus terukur. Nah, setidaknya apa ya, walaupun walaupun kita belum jalanin, tapi misalnya gini, Hmm, oke, kira-kira luangnya tuh kapan ya? Saya kalau sama anak-anak mungkin lebih luang itu habis maghrib, hmm, habis sholat maghrib gitu ya. Kalau hmm. sore lebih rempong itu udah gitu. Setidaknya dengan kita sudah memilih di awal, kalau saya Hmm, merasakan tuh secara tidak sadar tuh kita udah oke ya, sudah ada bayangan lebih jelas gitu. Kita nggak menentukan hmm. belakangan, terus nggak apa ya istilahnya, nggak Kayak kemrungsung akhir-akhir hmm, gitu loh. lebih terencana lah gitu ya. Ada Nah, perencanaan lah. Oh, dengan hanya betul. menuliskan gitu ya. Iya, Hmm. jadi tidak jatuhnya tidak akhirnya tidak hanya sesempatnya saja gitu. Oh iya betul-betul. Karena sudah dialokasikan. Oh ya saya ada waktu. Oke, oke. Gitu kira-kira sih. Semoga teman-teman yang mau mencoba rutinitas baru, kebiasaan baru, terus atau memperbaiki rutinitasnya mungkin bisa apa tercerahkanlah dengan obrolan dan sharing dari Ah Mbak ya, Dini ini ya. mudah-mudahan. Amin. Baiklah, mungkin cukup sekian teman-teman bincang-bincang kita di podcast Tanaman Kayu episode 38 kali ini. Terima kasih banyak ya Mbak Dini atas sharing-sharingnya. Silahkan follow akun media sosial podcast Telanan Kayu di Instagram, Anchor, dan YouTube untuk menyimak episode-episode menarik lainnya dari kami. Saya Citra dan Mbak Dini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. wabarakatuh. Sampai jumpa.